Nggak teman-teman sekalian, ada cara kalau kita nggak bisa lagi menjawab pertanyaan atau tidak punya lagi argumen untuk bisa merespon satu hal, itu kita masih tetap bisa untuk keluar sebagai pemenang. Salah satunya adalah dengan ad hominem, nyerang orang yang ngomong bukan pada apa yang diomongkan. Nah, ini adalah salah satu sesat pikir yang banyak banget terjadi dan sering banget sekarang jadi contoh, terutama ketika presiden berpidato. Misal, yang akhir-akhir ini adalah tentang londo ireng, yaitu adalah penerjemahan daripada antek-antek asing. Jadi, ketika misalnya presiden mendapatkan sesuatu yang mungkin dia nggak suka, kritik terhadap dia, ataupun masukan, ataupun saran. Nah, untuk bisa keluar dari situ, ya presiden kita seringkali tidak mau bahas tentang apa yang dipermasalahkan, atau tidak mau berargumen dengan apa yang menjadi sumber masalah atau apa yang sedang dibahas. Tapi cukup katakan aja, pokoknya yang nggak suka sama saya, yang ngeritik saya antek-antek asing, pasti dia londo-londo ireng, ataupun orang-orang yang mereka bekerja untuk pemerintahan yang lain. Dengan itu ya udah, berarti tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi terus kemudian dialektika yang bisa dibangun. Kenapa? Karena sudah disalahkan adalah pembicaranya, bukan apa yang pengen dibicarakan. Ini adalah salah satu sesat pikir yang paling banyak terjadi dan paling umum. Dan hasilnya adalah kalau itu terjadi di rumah tanggamu, itu biasanya ribut yang terjadi. Dan akhirnya ya merusak rumah tangga itu sendiri, karena sudah nggak ada komunikasi, sudah nggak ada diskusi, nggak ada lagi dialektika. Padahal kita tahu bahwasanya cara untuk menyelesaikan satu permasalahan yaitu dengan komunikasi. Meskipun permasalahan itu berakhir dengan perbedaan, sama-sama meyakini sesuatu yang nggak bisa bareng, ya nggak apa-apa, tapi selesai. Tapi kalau andaikan sudah misalnya disalahkan orang yang ngomong, yang terjadi biasanya diem-dieman, yang terjadi biasanya nggak peduli, lalu terus kemudian ya menurutku itu yang paling parah sih, ketika tidak ada komunikasi lagi. Dan ini sekarang yang dibiasakan oleh pemerintah kita. Pemerintah kita itu ya wajahnya sekarang, cara untuk komunikasinya kepada rakyatnya sendiri adalah selalu nggak mau disalahin dan bales nyalain, atau nggak mau nerima kritik lalu balas kritik. Dia memandang semua orang yang kritik tuh pasti jahat, pasti nggak suka. Padahal belum tentu orang yang ngeritik itu nggak suka atau jahat. Justru bagiku secara pribadi, kalau andaikan istriku masih marah sama aku, berarti dia masih peduli. Bagiku kalau istriku masih ngomong sama aku, meskipun misalnya kita agak sulit dalam menerima, ya berarti dia masih mau untuk sesuatu bareng-bareng gitu maksudnya. Ya sama kayak Allah ya. Allah juga kalau masih negur hamba-hambanya, berarti Allah masih peduli. Karena siksaan Allah yang paling berat itu adalah ketika Allah cuek sama hambanya. Jangan sampai wajah pemerintah kita ini ya, karena terlalu sering apapun disalahkan pada antek-antek asing, apapun disalahkan pada orang-orang yang ngomong bukan apa yang diomongkan. Jadi bukan fokus pada apa yang diomongkan, tapi fokusnya adalah ngejelek-jelekin ataupun meng-cancel yang ngomong. Mudah-mudahan tidak membuat rakyat terus jadi cuek sama pemerintah.